Oke, sekarang ini nih Kobe itu memang telah disekap oleh Kurohige Pirates. Entah apa motifnya nih. Yang jelas Kurohige juga sudah tahu nih siapa itu Kobe sendiri. Bahkan dia sempat mengatakan hal seperti ini. Situasi ini sepertinya tak akan kemana-mana kan sang pahlawan Kobe. Ingat, kau membantuku dahulu dalam insiden Rocky Port. Karena kau pun, aku akhirnya bisa mengalahkan Ochuku dan Wangzi menjadi bos dari pulau itu. Dan setelah semua itu nih, karena kemunculan Rayleigh kala itu, akhirnya Kurohige itu malah membawa Kobe. Mereka menculiknya dan entah bagaimana nasibnya sekarang ini. Nah, pertanyaannya, manuver seperti apa nih yang akan dilakukan oleh pihak angkatan laut ataupun orang terdekatnya seperti Monkey D. Garp? Lalu bagaimana nih teori soal SWOT Organization itu jika seorang Kobe itu diculik? Nah, Garp kemungkinan tak akan sepanik itu nih, karena dia itu masih memiliki kartu asnya sendiri dalam kubu Kurohige. Oke, kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih nasib Kobe dan manuver Garp itu akan menyelamatkan anggotanya, Kapten Kobe, dengan cara negosiasi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini pihak angkatan laut itu sebenarnya cukup mengerikan nih, apalagi mereka itu memiliki Seraphim yang bahkan Kurohige sendiri juga kesal terhadap mereka. Dr. Vegapunk melakukan eksperimen dengan sisi bukai itu dengan lihai sekali. Kemampuan mereka itu bahkan setara dengan para sisi bukai dahulu, atau beberapa hal malah bikin repot lagi. Pihak angkatan laut tampaknya memang serius nih memperlakukan para mantan sisi bukai seperti bajak laut pada umumnya yang mengganggu. Sebagai bentuk menggantikan sisi bukai itu, mereka menggantinya dari SSG itu dengan teknologi baru pasifista, Seraphim. Nah, model terbaru itu memang memiliki sayap hitam nih, warna kulit coklat, serta serasa para klan dari suku Lunarian. Selain itu, wajah mereka itu mirip dengan beberapa sisi bukai dahulu seperti Takanome ataupun Hancock. Nah, namun kami rasa angkatan laut tak akan secepat itu akan melakukan serangan di BV Island, tempat dari markas Kurohige sendiri. Meskipun mereka memiliki para Seraphim sendiri nih, dimana penculikan Kapten Kobe tentu bukanlah masalah besar buat para petinggi seperti halnya Akainu dan para admiral di samping-sampingnya. Kita ingatkan bagaimana Kobe aja hampir dibunuh Akainu di Marineford dahulu. Nah, tetapi untuk kasus Garp atau bahkan Sengoku, mereka akan memberikan perhatian lebih. Sekarang kita benar-benar tidak tahu bagaimana nasib dari Kobe sendiri selepas Kurohige membawanya kala itu. Apakah dia disiksa atau dirinya disekap? Who knows. Yang jelas manuver untuk menyelamatkan Kobe itu tentu dengan cara negosiasi, angkatan laut, atau bahkan munculnya orang-orang SWOT Organization yang misterius itu. Kalian ingat nggak, kalau ditanya sebuah organisasi yang berisikan orang-orang pilihan dan mayoritas adalah angkatan laut yang masih bersembunyi itu, mereka memegang ideologi true justice nih, bukannya absolute justice. Mereka sangat lihai dalam negosiasi dan punya cara khusus. Organisasi ini dianggap sebagai poros tengah antara keadilan dan kebenaran. Ada setan menarik kala itu karena faktanya sudah ada orang yang teridentifikasi sebagai anggota SWAT Army. Mereka adalah X-Drake yang merupakan seorang mata-mata bajak laut dan juga Kobe nih yang juga seorang angkatan laut. Keduanya sama-sama berjiwa SWOT Organization dan juga angkatan laut pula. Nah, faktanya pun Kobe beberapa kali mengatakan siapa dan bagaimana Luffy itu kepada X-Drake. Wano Kuni akhirnya mempertemukan X-Drake dan melihat sendiri bagaimana kru Mugiwara Luffy itu bekerja sama. Nah, mereka sama-sama tahu lah jika Kobe itu begitu respect dengan Mugiwara Luffy. Sekarang ini karena konteksnya Kobe dan dia sedang diculik, tentu orang-orang SWOT itu tak akan tinggal diam. Dan teorinya kemungkinan seperti itu. Kobe pun tak akan dibunuh juga di sana. Nah, tahu kenapa? Tapi sebelum menguat alasan itu nih, kita akan berikan spekulasi paling ramai tentang anggota SWOT dahulu supaya lebih relate lagi. Nah, dalam organisasi yang masih samar ini nih dan diduga lebih kuat daripada si Purple sendiri, mereka yang memiliki keadilan true justice itu seperti Garp, Fujitora, Smoker, Sengoku, atau bahkan Aokiji yang katanya salah satu pemimpin dari SWOT Organization. Pertama untuk Garp nih, kenapa Garp bisa dianggap sebagai bagian dari SWOT Army?
Ya ini sedikit wajar sih, bayangkan ada banyak alasan kenapa Garp tidak pernah mau menjadi seorang admiral, padahal ia sudah direkomendasikan berkali-kali. Apakah benar hanya karena ia benci diperintah langsung oleh Tenryubito? Nah kita rasa nggak sesimpel itu. Kita malah juga berpikiran ideologi Garp itu tentang kebenaran dan keadilan itulah yang tidak setuju 100% dengan Angkatan Laut. Ditambah dalam pihak Angkatan Laut, Garp juga sudah sadar jika banyak keburukan sistemnya itu, penyelewengan dan tindakan licik di Marijoa sana. Jiwa Garp memanglah Angkatan Laut, namun dia memang bukan bagian dari pemerintahan dunia sendiri. Satu yang buat dia bertahan adalah karena di dalam Angkatan Laut Garp punya beberapa teman-temannya yang sama-sama merencanakan sesuatu pada waktu yang tepat nanti nih untuk membantu seorang yang mampu menghadapi sang raja di singgasana Marijoa sana. Dahulu teorinya seperti itu. Dan konon sang raja itu kabarnya adalah Im Sama yang sempat disembah oleh para guru. Kabarnya nih dia itu juga terlibat dalam pertempuran abad kekosongan dahulu. Nah oke, kalau sekarang ini pun nih dalam konteksnya Koby muridnya juga berada dalam sekapan Kurohige, tentu sebagai seorang mentor Garp juga tak akan benar-benar tinggal diam. Dia pasti akan melakukan manuvernya entah dengan strategi apapun. Kedua adalah Fujitora. Fujitora itu memang misterius nih. Dia ini bahkan belum tahu pasti identitas latar belakangnya dahulu, tetapi begitu benci pihak Shichibukai sampai membubarkannya. Karena mereka bajak laut itu tak sepantasnya melakukan hal bodoh kepada sebuah negeri seperti Alabasta atau bahkan Dressrosa kala itu. Dari sekian kandidat admiral sekarang ini, Fujitora lah yang dirumorkan ikut serta dari bagian kelompok yang misterius itu dibandingkan Borsalino atau bahkan Green Bull Aramaki. Ketiga, Smoker. Pria yang masih sangat muda tetapi skillnya itu sangat mumpuni nih, karena didikan Xavier juga. Smoker dikabarkan adalah bagian dari organisasi Sword Organization karena dia memiliki kedekatan dengan Aokiji. Bahkan Admiral Kuzan itu mengatakan secara langsung kepada Doflamingo kala itu seperti ini. Ya Joker ya, bisa kau pergi dari atas tubuh orang ini, dia adalah temanku. Ya sih, itu memang clue menarik nih. Tapi jika Smoker bagian dari Sword Army, maka salah satu anak buahnya mungkin Tashigi harusnya juga sedikit tahu, tetapi nih masih menyembunyikan organisasi True Justice itu yang digawangi oleh mentor-mentor bisa jadi andalan dari Smoker sendiri. Keempat, itu adalah Sengoku. Nama lain selain Garp yang konon dikatakan adalah bagian dari Sword ini adalah rekannya sendiri, Sengoku. Kenapa bisa dia? Ya pastinya dari semua pihak Angkatan Laut, Sengoku ini juga sama seperti Garp soal keadilannya. Dia juga bukanlah karakter jahat dan benar-benar bersifat absolut. Dia pemegang True Justice. Sengoku sendiri dianggap sebagai pelopor dari organisasi yang masih remang-remang ini. Kala itu ada alasan kenapa ia mencalonkan Aokiji sebagai penerusnya, karena dia yakin di tangan Aokiji lah Sword itu akan lebih berkembang lagi. Namun sayang kala itu konflik politik terjadi di pemerintahan dunia sendiri yang mengharuskan pada akhirnya Akainu lah yang jadi Fleet Admiral. Mungkin orang ini juga tahu sebab akibat kenapa Aokiji harus keluar dahulu dari Angkatan Laut dan bergabung dengan Blackbeard. Dan kelima, itu adalah yang menarik nih, Aokiji no Kuzan. Nah kami malah beranggapan inilah orang yang sengaja Garp dan Sengoku percaya untuk mewarisi kelompok organisasi True Justice Sword Army ini nanti. Karena sifat Aokiji yang begitu berbeda dengan Akainu ataupun Borsalino, Aokiji memang luar biasa baik dan bijaksana ini sebenarnya. Meskipun terkadang menunjukkan kesan malasnya, dia adalah satu-satunya admiral yang sering kali bertemu dengan kru Mugiwara. Bahkan Nico Robin kala itu diloloskan olehnya sendiri. Ada banyak teori kala itu ketika Sengoku mengusulkan menjadi Fleet Admiral menggantikan posisinya yang mundur, kemungkinan Sengoku juga merencanakan sesuatu jika di tangan Aokiji Angkatan Laut masih tetap aman. Selain itu jika Kuzan menjadi seorang Fleet Admiral alias kepala Angkatan Laut markas pusat sana, maka dia memiliki banyak akses untuk bisa membantu Sword Army. Dan hal itu juga termasuk bisa saja membuat Kuzan itu lebih mudah menggulingkan pemerintahan dunia. Namun jika berbicara mengenai menggulingkan pemerintahan dunia nih, maka kita tidak akan bisa lepas dari para pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon pula. Dan mungkin salah satu alasan Aokiji bergabung ke Kurohige itu untuk mencari informasi dan menambah relasinya. Itulah mungkin nih yang sekarang dilakukan Aokiji meskipun dia keluar dari Angkatan Laut, tetapi dia tetap memiliki misi dari Sword itu tadi yang diharapkan oleh para rekan-rekannya. Nah jika ditarik saat ini nih, kemungkinan intinya Kuzan sepertinya sudah memiliki rencana besar yang dia siapkan untuk menggulingkan Sakazuki dan pemerintahan dunia nanti dengan bantuan-bantuan yang sedang dia kumpulkan. Bergabung dengan Blackbeard bisa menjadi merupakan fase utama nih dari rencana tersebut. Dan selanjutnya Kuzan bekerja sama dengan Dragon dan para pasukan revolusioner. Bisa aja terjadi.
Nah ini jadi menarik nih jika dibawa ke sekarang ini, di mana Koby yang telah dibawa oleh Kurohige itu di sana ada seorang Aokiji no Kuzan. Kami pikir Koby akan tetap aman. Kenapa? Ya pasti negosiasi itu akan terjadi di sana, dan seperti yang kita ingat dahulu, ketika Smoker diajar habis-habisan oleh Doflamingo nih, di sana Aokiji pun juga menyelamatkannya dan melakukan negosiasi dengan Joker itu, dan akhirnya berhasil. Sampai akhirnya dia bilang kalimat penutup seperti ini, "Smoker ya, aku tetaplah diriku yang dulu, tidak ada yang berubah." Nah ini bisa saja terjadi nih ketika pertemuan mereka terjadi kembali. Para anggota Sword Army itu memang masih pada misterius, tetapi jika Koby dan X-Drake sudah terungkap sebagai anggotanya, keduanya berhubungan dengan Garp pula, dan Aokiji pun juga respect nih dengan kakek Luffy itu sendiri. Maka itulah yang kita pikirkan tentang manuver dan strategi yang akan dilakukan Garp demi tetap menjaga Koby si calon admiral di masa depan itu agar tetap aman. Dan Aokiji memang saat itu digadang-gadang sebagai pemimpin dari Sword Army itu. Maka dengan gimana pun caranya dia pasti akan mencari cara agar Koby tetap selamat. Nah kita harus ingat Kurohige pun dengan terang-terangan mengatakan jika Koby dahulu malah sudah membantunya. Bisa jadi mereka itu akan melakukan balas budi nih, dan sebagai tambahannya Koby tak akan dibunuh ataupun disekap parah dalam kelompok itu karena kejadian Rocky Pod dahulu beberapa tahun yang lalu. Does it make sense? Gimana pendapat kalian? So dengan cara itulah nih Koby kemungkinan besar tidak akan terluka parah. Dia bisa bebas kembali nih dengan cara yang tak terduga. Bahkan hanya beberapa orang yang melakukannya nih. Manuver Garp untuk menyelamatkan muridnya itu bisa saja terrealisasi. Mungkin caranya dengan yang lain pula. Karena jika sebuah organisasi itu terbukti benar, maka Koby harusnya lebih tenang nih karena kartu as di sana ada Aokiji Kuzan, rekannya dalam angkatan laut dahulu, dan konon dia adalah petinggi dari Sword Army. Gimana menurut kalian tentang strategi dan teori-teori ini untuk menyelamatkan Kapten Koby? Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.